DPRD Kota Manado gelar hearing dengan SKPD PUPR Kota Manado. Hearing tersebut dihadiri Ketua Komisi 3 yaitu Jane Sumilat, Stanley Tamo, Jendri Ambrain, Cecilia Londong, Feni Veronica Nangka, Nur Amalia, Dolvi Angkow, Erlik Mosal, Yaser Tarukbua, dan Kadis PUPR John Su. Dalam hearing tersebut banyak hal yang disampaikan para anggota DPRD Kota Manado diantaranya terkait perbaikan infrastruktur yang ada di Kota Manado. Dengan penyampaian para anggota DPRD Kota Manado, Kadis PUPR John Suwuh menjawab dengan baik, sehingga hearing tersebut berjalan dengan lancar. Seperti apa videonya berikut cuplikannya. Jadi karena dorang pihak belum dapat, dorang tahan itu kunci lampu dermaga. Terus, nah ini yang dermaga gunanya mau dilibatkan ke siapa? Karena posisi sekarang ini banyak iPhone di dermaga itu sudah rusak dan sudah dibiarkan. Jadi kita rasa mohon jawaban dari Pak Kadis PU bahwa apakah sama dengan MBW karena itu satu proyek. Apakah dermaga Bunak ini dibawa ke Pemkot atau kemana? Terima kasih. Untuk aset MBW diserahkan ya. Kami sempat ingat yang 3 bulan lalu sempat dari BPBW menyerahkan aset MBW ke pemerintah kota. Untuk pengelolaannya mungkin ada di pasar. Di pasar untuk pengelolaannya. Begitu juga bersama dengan dermaga pengelola aset ini sudah diserahkan oleh pemerintah pusat, IBA aset ke pemerintah Kota Manado. Tapi pengelolaannya itu diserahkan ke pihak ketiga, betul Pak ya? Pihak ketiga. Mau di pasar mau apa? MBW 2 ini belum berjalan karena MBW 2 itu kita dari BPR ketiga itu. Iya. Jadi MBW 2 itu kita tidak pertanyakan, itu bukan urusan kami karena kalau menjadi urusan kami adalah diserahkan ke pemerintah kota, maka menjadi pengawasan daripada DPRD. Kalau belum, tolong biarkan. Yang menjadi pertanyaan Pak Eri sudah dijelaskan bahwa sudah diserahkan ke pemerintah kota, tapi pengelolaannya saya minta dikoreksi Pak. Jangan bilang kalau Bapak yakin bahwa itu PD Pasar, silakan. Tapi kalau Bapak bilang pihak ketiga, saya akan mengiyakan ya. Siapa? Ke pihak ketiga. Yang ke pihak ketiga ini. Apakah PD Pasar, apakah ada koperasi atau yang lain-lain? Ya, kita sepakat itu Pak ya. Ya. Jangan bilang PD Pasar, ternyata bukan PD Pasar. Iya toh? Ada pihak ketiga ya yang mengelola. Pak Erik bisa tanyakan itu pihak ketiga siapa? Karena orang pengawas. Pak Erik kan ke Pemkot. Nah, apakah dermaga Bunak juga ke Pemkot? Itu kan satu paket itu. Jadi ke Pemkot. Iya, satu paket. Oke, cukup Pak Erik. Oke. Mungkin ke pihak lainnya. Cukup teman-teman. Soalnya ada Pak Kadis. Masih kita jawab. Masih ada Ibu Jero. Cari tahu kan itu yang 80 M untuk Sepang. Kan Sepang itu ada termasuk di wilayah kami di di Malalayang, di Kridas itu. Jadi saya ingin tahu itu apa-apa aja yang akan dibenarin di situ karena masalahnya hampir selalu kalau kita ikut di grup-grup banyak yang sekali yang belum tercover jaringan airnya. Apa itu berapa yang dialokasi di Sepang di Malalayang, ada kan yang lain nanti dialokasi di Balai Bunga dan lain sebagainya. Itu aja. Oke. Lagi terkait dengan spam kita itu, agar supaya ini mampu disosialisasikan kepada masyarakat tentang spam ini kan anggarannya besar dari SMI ini, sekitar 80 miliar spam kita untuk tahun ini. Kenapa ini? Karena ini penting sekali kita sosialisasikan bagi publik Manado bahwa pemerintah Kota Manado ini serius lagi memperbaiki soal air bersih di Kota Manado, jaringan air bersih kita, sehingga memang masyarakat dengan efisiensi pelaksanaan spam ini yang dari pinjaman pemerintah pusat melalui SMI ini memang benar-benar mulai pemerintah menjawab kebutuhan air bersih. Karena Pak, ini sudah kurang lebih 5 periode wali kota ini bisa
air bersih ini tidak bisa kemudian menjadi bagian yang dibanggakan oleh masyarakat Kota Manado. Mudah-mudahan di bawah pemerintahan ARS ini, air bersih di Kota Manado ini memang akan menjadi suatu yang menjawab kebutuhan publik Manado. Jangan keluar PC lagi dan pelayanan publik ini bisa kemudian maksimal. Jadi nanti Ini spam. Nah, di mana spam 80 ini terbagi 3, yaitu pertama yang daerah Trinda, kedua yang penambahan jadi untuk spam ini untuk penambahan jaringan. Kalau SR itu ada di PDAM, ya maaf, PDAM, ada di PDAM untuk SR. 80 ini cuma untuk penambahan jaringan air. Untuk di Krida itu untuk penambahan jaringan air baik menuju ke daerah selatan, daerah utara maupun daerah selatan. Kemudian yang kedua yaitu penambahan reservoir yang di daerah Minanga. Memang kita akui bahwa kecakupan air di Kota Manado ini memang masih sangat rendah, itu 20%. Mudah-mudahan dengan kehadirannya pinjaman ini, kecakupan pelayanan untuk air di Kota Manado ya pasti meningkat persentase. Demikian dapat kami sampaikan. Saya ganti untung itu kan sudah yang di Ketang Baru dan sekitar di sana. Itu rumah-rumah yang sudah tidak ditinggali kan masyarakat banyak lapor sudah disewakan. Padahal tujuannya kan mengeluarkan orangnya untuk menghindari banjir. Tapi dorong isi juga dengan orang baru yang disewakan dan sebagainya. Itu ada komunikasi tidak dengan Polisian untuk menyelesaikan itu. Yang kedua, Pak Kadis, di jalan perumahan Residen Malendeng itu sebelahnya kan orang kalau mau turun ke terowongan itu jalan rusak parah, lubangnya luar biasa. Kita hampir celaka 3 hari lalu itu, padahal pakai mobil. Itu kalau motor itu memang ekstrim itu Pak Kadis. Coba dilihat dan mohon segera diselesaikan. Parah sekali memang itu. Yang ketiga ini jilid 2 pembangunan kembali dengan kantor DPR. Sudahlah, jilid pertama ini tanpa musola dan tempat wudhu. Kita cuma mau ulang karena baru aku dapat ulang. Di jilid 2 ini ada musola dan tempat wudhu, ini jadi target ini Pak Kadis. Karena ini hak agama kan, hak ibadah. Terima kasih. Iya, untuk ganti rugi. Nanti untuk ganti rugi ini kewenangan dari Balai Sungai. Untuk ganti rugi pembebasan lahan itu dilaksanakan oleh Balai Sungai. Nanti kami juga koordinasi. Koordinasi terkait dengan yang sudah dibayar dan masih ada pemilik atau masih ada orang yang berarti ya kami akan menyurat dan akan ditindaklanjuti oleh bagian Pol PP untuk penertiban. Kemudian untuk jalan menuju Malendeng Residen itu rusak. Memang kalau kita lihat di kewenangan atau batas wilayah Kota Manado itu berada di daerah Minahasa. Jadi kami tidak bisa menyentuh untuk lokasi itu karena lokasi itu kewenangan dari Dinas PU Minahasa. Dan yang untuk pembangunan kantor DPR terutama musola, waktu pertemuan lalu sempat Setbis koordinasi dengan bagian umum untuk anggarannya mungkin akan dilaksanakan oleh Gubernur bisa tanya bagian umum. Iya. Ya. Berarti tidak masuk di jilid 2 yang versi PU ini ya? Iya. Oke. Dengan rencana penambahan anggaran di APBD nanti, salah satunya itu katanya alasan untuk membayar utang ke pihak ketiga. Nah, yang saya tanyakan ke Pak Kadis tadi, kenapa setiap tahun kok selalu ada utang dari pihak ketiga? Apa penyebabnya apa? Apakah ada program yang istilahnya kegiatan dilaksanakan tanpa melalui program, atau ada pembayaran memang tidak bisa dilakukan karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan? Saya belum terlalu jelas. Memang kami mengakui bahwa keterlambatan kegiatan di tahun 2005 ini ya salah adanya personil ASN yang memiliki kompetensi. Memang untuk aturan itu
di mana aturan yang diperlakukan oleh LKPP. Di mana aturan itu baru berlakukan sekarang, jadi yang belum memiliki kompetensi otomatis SNI yang kita tulis sebagai PPK harus ada kompetensi terkait dengan ahli di bidangnya itu, walaupun minimal itu kecil. Dan kita harus fungsikan baru dilakukan pembangunan. Kemudian dari Pak Yandri terkait dengan liwas, permasalahan liwas yang setiap kali hujan mengalami genangan air. Memang ada beberapa hal, kami juga berharap dari pimpinan Dewan Komisi 3 untuk sama-sama kita turun ke lokasi, karena kami juga sudah memanggil ada pengusaha yang membuat gorong-gorong yang menutupi sepanjang kurang lebih 200 meter. Pada waktu itu kami sudah rapat koordinasi dan sudah memanggil bahwa yang pengusaha yang punya kelenteng itu ya? bukan yang di daerah belakang gitu. Saya sudah lupa pengusahanya siapa, karena kami sempat memanggil mereka bahwa gorong-gorong yang mereka buat di saat itu harus dibongkar kembali dan diganti dengan kapasitas yang lebih besar. Itu salah satunya penyebab. Karena di samping itu di saat hujan turun mengalami endapan dan mengakibatkan terjadinya sumbatan. Chandra Mateos melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.